Sejak awal pembangunannya, Jalan Tol Cipularang sudah punya banyak cerita seram. Karena kebetulan ada teman yang keluarga besarnya tinggal di daerah Cikalong, daerah yang juga menjadi bagian jalan tol itu. Sedikit banyak gue tahu tentang beberapa cerita mistis yang beredar. Salah satu rumor akan gue angkat malam ini. Konon katanya, ada pemakaman umum yang masuk di jalur lintasan. Memang, sewaktu pembangunan, pemakaman dipindahkan ke tempat lain. Tapi, ada 1 atau 2 makam yang tertinggal. Bukan karena kesengajaan tentunya. Katanya sih begitu. Berikutnya, katanya ada satu tempat yang dianggap keramat, namanya Batu XX. Tempat ini dulunya banyak yang menjadikannya sebagai tempat mencari benda-benda pusaka. Kalau sekarang, gua nggak tahu persisnya bagaimana. Yang pasti, tempatnya masih ada. Tepatnya di sebelah kiri jalan, dari arah Bandung, kilometer sekian-sekian. Kalau sedang melintas malam hari, lalu tiba-tiba melihat bayangan hitam tinggi besar, atau tiba-tiba melihat kendaraan seperti ada yang mendorong ke sisi kanan atau kiri, kemungkinan besar sedang melintas tepat di tempat ini. Hati-hati. Apapun sebabnya, kita memang sudah harus hati-hati, di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan pengalaman gua yang sering melintasinya, tempat ini memang kelihatan angker. Aura mistisnya tinggi. Beberapa kali gua mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. 2 kisah pengalaman akan gua angkat kali ini. Cerita pertama. Dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta tengah malam, ditemani oleh salah satu teman dekat, Ali namanya. Gua di belakang kemudi. Singkatnya, sekitar jam 1 dini hari kami memasuki Cipularang melalui gerbang Paster. Saat itu bukan akhir pekan, jalan terbilang sepi. Syukurlah kami juga tidak dalam keadaan lelah atau mengantuk, karena memang baru saja memulai perjalanan. Gue memacu kendaraan tidak terlalu cepat, karena memang tidak ada yang kami kejar. Sambil berbincang, gue menginjak gas dengan kecepatan sedang. Tapi, ketika memasuki kilometer di bawah 100, lupa pastinya, ada kejadian aneh. Obrolan terhenti ketika pandangan gue tiba-tiba menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatian. Ada sosok hitam tinggi besar yang sedang berdiri di sisi sebelah kiri jalan, di rerumputan sebelah bahu jalan. Sosok bertinggi kira-kira 3 meter, tinggi dan besar sekali. Sekilas, seperti bayangan hitam namun 3 dimensi. Siluet yang punya beberapa sisi. Ali membaca gelagat gua. Ada apa, Bri? Lo lihat apa? Tanpa kata, gua menunjuk ke arah makhluk atau sosok yang sedang gua lihat tengah berdiri itu. Allahu Akbar. Ali mengucap takbir ketika akhirnya dia melihat objek yang sama. Sepersekian detik kemudian, tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menyeberang jalan, mengarah persis ke tempat kendaraan kami akan menuju. Gua menginjak rem perlahan, menghindari tabrakan. Jarak kami hanya sekitar 30 meter. Nyaris berhenti, mobil gua arahkan ke tepi. Jarak kami semakin dekat. Semakin jelas terlihat detail sosoknya di bawah sinar lampu kendaraan. Benar, tinggi tubuhnya sekitar 3 meter. Hitam legam, nyaris tampak seperti bayangan. Kami tidak melihat jelas bagian wajahnya, karena melihat dari arah samping.
Setelah berpapasan, kemudian dia berjalan menjauh, menyeberang ke kanan, menuju hutan kecil yang ada di pinggir jalan kemudian menghilang. Benar-benar kejadian beberapa detik yang cukup aneh dan menyeramkan. Makhluk apa itu kira-kira? Cerita kedua. Tahun 2006, ketika masih kuliah di Bandung, sebelum tinggal di rumah teteh, memutuskan untuk pulang ke Cilegon karena kebetulan ada libur kuliah yang agak panjang. Mengendarai mobil sendirian, gua berangkat dari Bandung nyaris tengah malam. Kenapa semalam itu? Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ingat banget kalau waktu itu malam Jumat. Karena sebelum meninggalkan Bandung, gua menyempatkan untuk mendengarkan acara horor di Radio Ardan. Nightmare Set judulnya. Acara ini hanya tayang 1 minggu sekali, malam Jumat. Kenapa gue ingat? Karena rentetan kejadiannya saling berhubungan. Mendengarkan Ardan Nightmare selama perjalanan dari Cibiru menuju Bandung. Gua memang suka acara itu sejak awal kuliah. Makanya selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan di mana saja. Saat itu, gua dengarnya di mobil, sendirian. Padahal tagline-nya, jangan pernah mendengarkan acara ini sendirian. Tapi gue sering bandel, makanya sering kejadian. Nah, waktu itu salah satu bagian ceritanya mengisahkan tentang kejadian seram di jalan tol Cipularang. Ada seseorang yang mengendarai mobil sendirian di jalan tol, malam hari. Di perjalanan, setelah exit pada larang, dia merasakan kalau sepertinya dia tidak sedang benar-benar sendirian. Berawal dari perasaannya yang mulai tidak enak, lalu tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat. Hingga puncaknya, ketika dia akhirnya benar-benar sadar kalau ternyata tidak sendirian. Melalui kaca spion, dia melihat ternyata ada sosok yang sedang duduk di kursi belakang. Diceritakan kalau orang itu jadi sangat ketakutan. Sementara sosok di kursi belakang terus saja duduk sampai dia keluar di tol Purwakarta. Sialan, serem amat nih cerita. Mana gua mau lewat tol Cipularang bentar lagi. Begitu pikir gua dalam hati. Benar, ketika nyaris jam 12, akhirnya gue masuk Cipularang melalui Paster. Kondisi badan memang sudah lelah akibat seharian beraktivitas. Sedikit kantuk mulai menyerang. Kendaraan gue pacu dalam kecepatan sedang. Padahal jalanan terbilang kosong, alias sepi. Hanya beberapa bis malam yang sesekali terlihat. Oh iya, waktu itu masih ada satu gerbang tol lagi setelah exit pada larang kalau dari arah Bandung. Tempat pembayaran dan tukar tiket tol menuju Jakarta. Sekarang sudah tidak ada. Singkat cerita, akhirnya gue sampai di gerbang tol sesudah pada larang itu. Bayar dan tukar tiket, lalu lanjut perjalanan. Pada saat itu, lampu PJU yang letaknya di batas tengah jalan masih hanya terlihat di sebagian jalan tol saja. Belum sepanjang jalan. Selebihnya, penerangan hanya dibantu oleh lampu kendaraan. Sepertinya kalau sekarang sudah ada PJU sepanjang jalan. Karena itulah jalanan menjadi gelap gulita. Ditambah dengan sedikitnya kendaraan yang melintas, benar-benar sepi juga. Gue yang hanya sendirian ini hanya bisa mengalihkan pikiran dengan mendengarkan musik. Masih terbayang cerita seram di radio yang menceritakan tentang penumpang gelap di tol ini. Tidak bisa dipungkiri kalau hal itu membuat gue jadi agak ketakutan juga.
mana malam Jumat pula. Kaca spion bagian dalam gua arahkan ke atas, supaya keadaan di kursi belakang jadi tidak kelihatan. Meminimalisir keparnoan gua yang kadarnya mulai meningkat. Deru mesin menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selebihnya hanya suara kendaraan lain yang melaju lebih cepat ketika mendahului di sebelah kanan. Memasuki kilometer 90, gua mulai merasakan ngantuk, lalu berniat untuk berhenti di rest area KM 88 untuk beristirahat. Penjelasan untuk teman-teman yang belum pernah lewat jalan tol ini, hitungan kilometer dari Bandung ke Jakarta adalah hitungan mundur, dari KM 100 ke KM 01. Begitulah kira-kira. Waktu itu, rest area KM 88 belum sebagus sekarang, masih ala kadarnya. Tapi cukuplah kalau hanya untuk sekedar ngopi dan istirahat. Sesampainya di KM 88, gua masuk rest area. Yang seperti gue bilang tadi, rest area ini belum sebagus sekarang. Belum ada Starbucks, Gecko, dan lain sebagainya. Yang ada hanya warung-warung kecil penjual makanan dan kopi sasetan. Sudah begitu tempatnya sepi, tidak banyak mobil yang parkir. Ya mungkin karena bukan akhir pekan atau musim liburan. Gua memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Sama juga, warung tempat gua parkir ini sepi. Hanya ada satu mobil yang parkir selain gua. "Bu, kopi hitam satu ya. Saya mau ke toilet dulu." Begitu, gua bilang ke ibu penjaga warung. Setelahnya, gua jalan ke toilet umum yang letaknya tidak jauh dari situ. Setelah selesai, gua kembali ke warung dan duduk di kursi depannya. Langit mulai kelihatan mendung. Udara terasa gerah. Sepertinya akan turun hujan. Hujan. Satu situasi yang kalau boleh akan gue tolak dalam perjalanan ini. Sendirian, tengah malam Jumat. Hujan pula. Sempurna. Seruputan kopi hitam sedikit banyak membantu untuk mengusir ngantuk. Semakin segar bugar ketika gua mulai berbincang dengan ibu penjaga warung. Topik awal pembicaraan membuat gua sedikit keheranan. "Cep, itu temannya tidak disuruh turun. Kasihan sendirian di dalam mobil." Kaget gua mendengarnya. Teman? Teman siapa? Gua kan sendirian. "Teman yang mana, Bu? Orang saya sendirian kok." Gua menjawab sambil terus memperhatikan mobil yang parkir tidak terlalu jauh. "Ah, masa? Tadi saya lihat ada yang duduk di kursi depan." Ibu itu tetap dengan pendiriannya. "Ibu salah lihat. Saya benar-benar sendirian, Bu." "Oh, begitu," jawab si ibu dengan wajah yang kelihatan masih penasaran. Ada-ada saja, percakapan yang mau tidak mau membuat gue kepikiran. Semoga ibu ini salah lihat. Begitu, gumam gue dalam hati. Sekitar 30 menit kemudian, gerimis kecil mulai turun. Kekhawatiran gua akhirnya terjadi juga. Sebelum hujan semakin besar, gua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan semakin besar dan deras ketika gua sudah berada di balik kemudi. Kondisi jalan yang menurun dan licin membuat gua harus semakin hati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Penglihatan yang makin terbatas membuat gua harus terus fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan. Posisi duduk menjadi maju, mendekatkan wajah ke kaca depan,
supaya dapat memandang lebih jelas lagi. Cukup lama berposisi duduk seperti itu, hingga jadi kurang memperhatikan keadaan dan suasana di dalam mobil. Iya, keadaan dan situasi di dalam mobil yang sedang gue tumpangi, sendirian. Terlalu fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan dengan posisi duduk yang maju, akhirnya membuat punggung dan pinggang gue menjadi pegal. Itulah yang akhirnya memaksa gue untuk mengubah posisi duduk jadi seperti semula, mundur dan bersandar. Pada saat itulah gue tersadar kalau ternyata sudah tidak sendirian lagi. Jantung serasa berhenti berdetak. Napas menjadi hirupan-hirupan pendek. Gua kaget dan terpana ketika dari sudut mata melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi depan. Duduk persis di sebelah gua. Belum berani melihatnya secara langsung. Pandangan tetap melihat ke depan memperhatikan jalan. Namun, sosok itu sangat jelas terlihat dari sudut mata. Benar-benar ada. Sosok laki-laki berambut hitam. Tubuhnya agak berisi. Berkemeja putih lengan pendek. Seperti gua, dia hanya duduk diam menghadap ke depan. Kebayang gimana ngerinya. Kilatan lampu kendaraan yang berlawanan arah memperjelas penampakan sosok laki-laki itu. Tapi gue masih belum berani menoleh ke kiri untuk melihatnya secara langsung. Tidak berani. Di sela-sela suara hujan dan deru mesin kendaraan, tiba-tiba ada suara yang terdengar sayup, tapi nyata. Suara desan nafas yang terdengar satu-satu, tapi dengan tarikan yang panjang. Gue semakin ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa selain memasuk kendaraan untuk terus melaju. Berhenti di bahu jalan bukan pilihan, karena kondisinya hujan lebat dan jalanan sangat sepi. Entah apa yang ada di pikiran saat itu, secara perlahan gue mulai menolehkan wajah ke kiri, ingin melihat sosok itu. Detik berikutnya, akhirnya gue benar-benar melihatnya langsung. Hanya beberapa detik, tapi gue melihat semuanya dengan jelas. Benar, dia berpakaian kemeja putih berlengan pendek, dengan 2 saku bertutup di bagian dada. Laki-laki berkulit putih bersih, wajahnya pucat pasi layaknya orang yang sudah mati. Kami tidak bertatapan, karena dia terus saja mengarahkan wajahnya ke depan. Tapi, bukan itu yang akhirnya membuat gue berhenti untuk terus memandangnya. Ada lagi. Posisi duduk dia bersandar namun tegak, dengan tatapan yang terus ke depan. Wajah yang dari awal datar tanpa ekspresi, tiba-tiba perlahan mulai tersenyum, namun tetap memandang ke depan. Senyumnya semakin lebar dengan tatapan mata yang tajam. Gue yang semakin ketakutan langsung merubah posisi duduk, jadi kembali maju dan memandang ke jalan. Cukup lama kami berposisi seperti itu, duduk diam, hanya desan napas yang terdengar sesekali. Sungguh, itu adalah 30 menit terpanjang dalam hidup. Hingga akhirnya kami sampai di exit tol Purwakarta. Tidak berpikir panjang lagi, gue memutuskan untuk keluar di Purwakarta. Terus sosok itu gimana? Masih ada, masih setia menemani gue yang terus ketakutan. Ketika gerbang tol sudah berada hanya tinggal beberapa meter di depan pun, sosok itu masih ada di tempatnya. Hingga akhirnya gue harus bayar tol ke petugas yang menjaga gerbang. Mas, saya boleh parkir di situ untuk istirahat sebentar? Gue meminta izin ke petugas tol untuk parkir di depan kantornya, di sebelah kiri jalan.
Setelah pembayaran, ternyata sosok laki-laki itu sudah tidak ada. Kursi sebelah kembali kosong seperti semula. Tapi, gue tidak mengubah pikiran. Tetap akan parkir dulu sebentar. Masih syok. Setelah parkir, gue buru-buru keluar kendaraan dan lari menuju kursi yang ada di depan kantor. Sudah ada seorang bapak yang duduk di situ juga. Gue duduk di dekatnya. "Ada apa, Dek? Kok kayak orang ketakutan?" tanya bapak itu penasaran. Mungkin karena melihat gelagat gua yang masih aneh dan terlihat gugup ketakutan. "Tadi di jalan tol ada yang ikut di mobil, Pak. Padahal saya sendirian," jawab gua dengan napas masih tersengal-sengal. "Kilometer 80-an ya?" "Ah, sudah biasa itu mah." "Ya sudah, istirahat dulu di sini. Tenang. Kalau di sini sudah aman." Begitu kata bapak itu menjelaskan. Sudah biasa katanya. Selanjutnya, gua ngobrol dengan bapak itu dan petugas tol lainnya yang sedang piket. Banyak yang kami bahas. Mereka bercerita tentang banyak kejadian yang mirip dengan peristiwa yang baru saja gua alami. Malam yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, beberapa kali gue mendengar dan membaca berita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bagian tol Cipularang ini. Beberapa di antaranya hampir sama dengan kejadian yang gue alami. Bersyukurnya, tidak ada hal buruk yang terjadi setelahnya.